Pada kesempatan malam ini pembahasan kita adalah melanjutkan kajian kitab Al-Matnus Syarif yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan, dan kita sekarang masuk ke dalam sebuah fasal atau sebuah pembahasan yang sedikit saya baca. Itu yang pertama tentang air, dan yang kedua itu tentang masalah istinja. Nanti setelah saya bacakan kitabnya bisa didiskusikan biar kita faham, bisa kita amalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Kullu ma'in nazala minas sama'i, setiap air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang keluar dari bumi, fahuwa tahirun, maka air itu suci, mutahhirun, dan mensucikan. Jadi air yang turun dari langit seperti air hujan, embun, salju, atau air yang keluar dari bumi seperti air laut, air sungai, air sumur, mata air, maka itu semuanya adalah air yang suci. Tidak hanya suci, tapi juga mensucikan. Artinya air itu bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis, baik itu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, ataupun najis mughalladhah. Dan ini yang kita sebut biasanya dengan istilah air mutlak. Jadi air mutlak itu adalah air yang biasanya dan harus kita gunakan ketika kita bersuci. Jadi tidak sembarangan kita ngambil air, ada air langsung kita pakai. Harus tahu kriteria dari air itu. Kalau air itu termasuk air mutlak atau air yang suci mensucikan, maka itu bisa dipakai. Karena ada jenis-jenis air yang lain. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan ada 4 jenis air. Yang pertama adalah air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Ini adalah air mutlak yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai. Nah, ini istilahnya air musammas. Air musammas itu adalah air yang dipanaskan dengan wadah selain emas dan perak di tempat yang cuacanya sangat panas sekali. Kalau di sini tidak termasuk, di Arab sana. Maka air yang seperti itu disebut air musammas. Boleh kita pakai tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena berbahaya untuk badan. Makruh digunakan untuk badan, tapi tidak makruh digunakan untuk pakaian, untuk mencuci misalnya. Itu jenis air yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh digunakan, istilahnya air musammas. Yang ketiga, ada air suci tapi tidak mensucikan. Artinya apa? Airnya suci, bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk membersihkan dari najis. Ini ada 2, air suci yang tidak mensucikan ada 2. Satu, air yang berubah. Yang kedua, air mustakmal. Air yang berubah itu adalah ada air suci dicampur dengan benda suci akhirnya berubah nama. Contoh, ada air putih dicampur dengan teh, berubah nama menjadi air teh. Airnya suci, bisa kita buat minum, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Ada air diisi dengan kopi, airnya suci, bisa kita buat minum, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu, mandi, atau membersihkan dari najis. Atau air kelapa dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan ada air terus dicampur dengan sesuatu dan namanya berubah, maka itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau belum berubah, berarti masih suci mensucikan. Kriteria itu berubah atau enggak ketika kita menanyakan kepada seseorang di mana orang itu enggak tahu apakah dicampur atau enggak. Misalkan ada air
satu aqua seperti ini. Kemudian saya campur dengan satu tetes air kopi. Di sebelah saya misalnya ada air kopi. Saya masukkan satu tetes air kopi ke dalam aqua ini. Berubahnya nggak begitu kelihatan kan? Kira-kira saya tanya sekarang, air yang sudah saya campur dengan satu tetes kopi tadi masih suci atau tidak? Bisa dipakai wudhu atau enggak? Hah? Dicampur air kopi? Kalau kita ingin tahu apakah bisa atau tidak, maka kita tanyakan kepada orang yang nggak tahu, yang nggak ada di tempat ini. Ini namanya apa? Kalau orang itu mengatakan itu air, maka ini berarti masih air suci, mensucikan. Tetapi kalau misalkan orang itu malah mengatakan ini apa? Tahu orangnya itu air kopi, berarti tidak bisa dipakai untuk berwudu. Bisa dipahami? Itu contoh ekstrimnya. Yang keempat ada air mutanajis. Mutanajis itu air yang kejatuhan najis. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal ma'u imma qalilun au katsirun. Air itu ada dua. Ada air sedikit, ada air banyak. Apa air sedikit, apa air banyak? Disebutkan di dalam kitab ini, fal qalilu, air sedikit, ma'un dunal kullatin, air yang kurang dari 2 kullah, itu disebut air sedikit. Sekarang saya tanya, ini kira-kira 2 kullah atau tidak? Tidak, maka ini adalah air sedikit. 2 kullah itu menurut mayoritas ulama ukurannya adalah panjang, lebar dan tingginya itu 60 kali 60 kali 60. Berapa 60 kali 60 kali 60? 216.000 cm kubik. Diubah menjadi liter menjadi 216 liter. Jelas? Jadi ukurannya 60 kali 60 kali 60 itu 2 kullah. Kalau kurang dari itu maka seperti ini contohnya air sedikit. Wa huwa yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit ini bisa menjadi najis dengan jatuhnya najis ke dalamnya. Kalau ada air sedikit seperti ini terus jatuh najis ke dalamnya meskipun tidak berubah, di sini disebutkan wa illam yataghayyar, meskipun masih bersih. Ada satu tetes najis jatuh ke sini, warnanya masih jernih, baunya tidak berbau, rasanya juga tidak berasa, tetap otomatis kalau misalnya kurang dari 2 kullah otomatis najis. Misalkan ada air seperti ini, saya campurkan satu tetes kencing misalnya, gak berwarna kuning. Seandainya saya kasih Pak Herman gak tahu, tetap minum. Najis apa enggak? Najis apa enggak? Najis. Kenapa? Airnya sedikit. Meskipun tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Seandainya ada air yang kayak tadi, air ini saya campur satu tetes kencing, najis kan? Ya. Tapi airnya banyak seperti ini. Ada aqua, misalnya 1000 aqua. Saya campuri 1000 aqua itu dengan satu tetes kencing semuanya. Kira-kira najis semuanya apa enggak? Saya campur jadi satu, lebih dari 2 kullah. Sekarang statusnya najis apa suci? Suci. Jadi kalau sudah berkumpul, baik itu air mustakmal ataupun air najis, dengan ukuran 2 kullah atau lebih, dan warnanya nggak kelihatan, baunya nggak kelihatan, rasanya nggak kelihatan, maka otomatis menjadi suci. Bisa dipahami? Terus Pak Herman ngambil satu gelas air dari air campuran tadi. Air yang di gelas itu suci apa najis? Suci. Kenapa? Karena sudah berubah tadi saat berkumpul menjadi air suci. Bisa dipahami? Wal katsiru. Yang kedua adalah air banyak. Wal katsiru kullatani fa aktsaruh. Sedangkan yang disebut dengan air banyak itu adalah air yang ukurannya 2 kullah atau lebih. Wa huwa la yatanajjasu biwuqu'in najasati, dan air yang banyak itu tidak menjadi najis dengan jatuhnya najis illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu,
Jadi tidak akan berubah menjadi najis air banyak itu kecuali berubah bau, rasa dan warnanya. Jadi kalau misalkan ada air banyak sekali atau di sungai, sungai itu banyak atau sedikit? Banyak. Terus ada Pak Herman nongkrong, ada kan najisnya? Nah itu sungai itu najis apa suci? Tetap suci. Kenapa? Airnya banyak. Kecuali saat Pak Herman nongkrong tiba-tiba apa berubah jadi kuning semuanya. Se-Indonesia Raya. Itu namanya pencemaran ya. Najis apa enggak kalau seperti itu? Najis. Mungkin apa enggak? Ya enggak mungkin meskipun Pak Herman ya. Tapi kalau misalkan diambil air yang di kuningnya itu yang enggak bisa, tetap najis. Jadi tetap ngambil di air yang tidak campur itu. Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kecuali air itu berubah rasa, warna, bau. Jadi kalau berubah otomatis jadi najis. Wa qadrul kullataini, dan ukuran dua kullah itu bil wazni jika ditimbang khamsumi'ati ritlin baghdadiyin, yaitu 500 kati Baghdad. Ini kalau ukuran Baghdad. Baghdad itu mana? Irak ya. Ya sudah enggak usah dipikir, orang di sini enggak ada. Wa qadruhuma bil masahati, sedangkan ukuran dengan jarak zira'un wa rubu' bi zira'il yadil mu'tadilah. 1/4 zira' dengan ukuran zira'nya orang yang normal. Zira' itu ukurannya ya tangan itu 50. Satu ziro itu 50 cm, setengah meter. Jadi kalau 1/4 itu ya sekitar 62,5. Ya kayak tadi itu 60 kali 60 kali 60. Ukuran kullah itu, dua kullah itu. Ya, ukurannya itu tulan panjangnya, wa ardon lebarnya, wa umkon dan dalamnya. Bisa difahami? Coba saya tanya, air ada berapa? 4. Yang pertama, air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua, air suci mensucikan, makruh digunakan. 3, air suci tidak mensucikan. 4, air najis. Itu jenis yang pertama. Tadi disebutkan lagi, air ada 2, apa saja? Air sedikit dan air banyak. Nah itu harus difahami, jangan sembarangan ngambil air. Apalagi nanti masalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas wudhu. Jadi kalau kita habis mengusap, membasuh wajah, ada air kan yang jalan di wajah kita. Air yang jalan di wajah kita itu suci apa enggak? Suci. Selama belum berpisah dari kulit kita. Kalau sudah berpisah, nah air yang berpisah itu air mustakmal. Nah, kalau misalkan aqua saya sentuh, kira-kira mustakmal apa enggak? Air aqua saya sentuh pakai tangan, mustakmal apa enggak? Sebaiknya mustakmal. Sebaiknya mustakmal ya apa sih? Mustakmal apa enggak? Saya ulangi tentang definisi mustakmal. Mustakmal itu adalah air yang dipakai sisa, ya air sisa yang dipakai dari wudhu, sisa bekas wudhu, sisa bekas mandi, ya, sisa bekas mensucikan najis, itu namanya air mustakmal yang sudah berpisah dari kulit, sudah berpisah. Nah sekarang saya nyelupin tangan, terus tak angkat, pisah kan? Ya. Saya tanya sekarang, airnya mustakmal apa enggak? Tidak. Mustakmal apa enggak? Tidak. Yang kompak, yang keras, 1, 2, 3, mustakmal apa enggak? Tidak. Hah? Tidak. Saya pakai wudhu apa enggak tadi? Enggak. Enggak, cuma nyelupin, saya enggak niat apa-apa. Berarti bukan mustakmal. Banyak yang salah, disentuh mustakmal. Padahal mustakmal itu kalau kita ada niat untuk wudhu, untuk mandi. Kecuali saya gini kan, saya celup, saya mandi wajib, berniat. Mustakmal ini. Paham? Jadi kalau enggak ada niat wudhu, enggak ada niat mandi wajib, ini mau dicelupin dan lain sebagainya, enggak mustakmal. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya,
suci. Jelas? Tapi kalau misalkan najis yang jatuh, otomatis menjadi najis. Pembahasan pertama. Pembahasan kedua sekarang tentang istinja. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan tentang masalah air. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, ini Pak siapa? Pak Rizky dulu ya. Silakan pakai mic-nya Pak Rizky biar jelas. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Ustaz masalah air yang suci mensucikan tadi makruh tadi ya, tadi air yang panas ya nggak salah panas. Ini terjadi di tempat kami di sekolah kan ada tambor yang besar, kemudian tambornya di atas. Tentunya karena sinar matahari sehingga kalau zuhur itu biasanya hangat bahkan kadang-kadang panas. Apakah termasuk air suci yang tadi makruh? Jadi yang dimaksud dengan air yang panas, air musammas itu yang dipanaskan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, banyak yang salah paham gara-gara panas kena matahari itu langsung dikatakan wah ini air musammas. Bahkan di sekolah-sekolah menyampaikannya seperti itu salah. Ya, yang betul apa? Syaratnya yang pertama, air itu dipanaskan di tempat yang sangat terik cuacanya. Contohnya adalah di Mekah. Cuacanya seperti teriknya, panasnya seperti di Mekah. Dan Indonesia ini dalam kitab fikih tidak termasuk cuaca yang terik satu. Indonesia sudah tidak termasuk. Mau dipanaskan pakai apapun, bukan air musammas. Bahkan kalau kita mau menghangatkan pakai kompor misalnya, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan musim dingin. Yang kedua, saat menjemur itu menggunakan selain emas dan perak, pakai tembaga, timah. Nah itu kan ada karat-karat yang keluar. Kalau emas dan perak itu nggak ada karat yang keluar, makanya aman kalau pakai emas dan perak. Tapi kalau pakai selain emas dan perak, nah itu yang jadi makruh. Kenapa? Karena karatan-karatannya itu berbahaya untuk ini, untuk kulit. Bisa difahami? Berarti kalau di tandon yang panas, termasuk air musammas apa enggak? Tidak. Harus yakin kalau masalah fikih. Ya, kalau ada yang menyampaikan perlu diralat. Ada ustadz yang menyampaikan itu termasuk musammas, perlu diralat. Karena salah kalau seperti itu, ya. Karena dalam kitab fikih ada ketentuan-ketentuan tentang air musammas. Bukan hanya dipanaskan langsung musammas. Jadi itu bukan yang tidak makruh, tapi tetap bisa digunakan. Pertanyaan yang lain? Ya, monggo, mic-nya lagi biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di masjid di kampung pakai kolong besar dan kita berkumpul masuk ke situ, semua masuk ke situ airnya tetap bersih atau bagaimana? Kedua, kalau kita di rumah misalkan di sistem itu kan airnya memenuhi 1/2 kolam. Terus bagaimana cara wudhu kita itu yang benar pakai ibu? Biasanya pakai keran tapi ini pakai ibu itu yang cara wudhunya benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di kampung-kampung ada bak mandi yang sebesar, betul? Apalagi di pondok-pondok pesantren. Terus santri-santri langsung wudhunya juar. Pernah lihat seperti itu? Airnya itu jatuh lagi ke situ. Ya. Apakah itu jadi mustakmal? Enggak. Di dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, selama air itu banyak, lebih dari 2 kullah, meskipun kita tangan dimasukkan ke dalam, selama tidak berubah bau, rasa dan warnanya, maka tetap suci. Ustadz, bukankah ada air mustakmal yang masuk di situ? Enggak. Air mustakmal tidak akan berpengaruh karena air mustakmal itu suci, cuma tidak mensucikan. Ketika jatuh kepada air suci, selama kadarnya itu lebih sedikit, air mustakmal itu jatuh kepada air suci yang lebih banyak, maka kalah air mustakmalnya. Nah, kadang-kadang ada yang salah paham, mungkin karena ketika ngaji itu ngantuk. Ya, ketika wudhu
netes satu tetes, jatuh ke bak mandi. Aduh, mustakmal. Nah, itu yang salah ketika ngaji. Imam Nawawi itu mengatakan, dilihat kadarnya lebih banyak mana antara air yang suci dengan air mustakmal. Jadi kalau ada tetesan masuk ke dalam, selama air tetesannya itu cuma lebih sedikit daripada air yang suci mensucikan, maka tetap bisa dipakai. Sama kayak tadi yang saya kasih contoh. Ada air aqua, saya teteskan 1 tetes kopi. Iya kan? Kalau itu berubah nama menjadi air kopi, baru tidak bisa dipakai. Karena itu namanya air berubah. Tapi kalau misalnya nggak berubah, ketika ditanya kepada orang lain, ini namanya apa? Orang itu mengatakan itu air, maka tetap bisa. 1. Yang kedua, gimana kalau kita berwudu di rumah? Kalau misalkan bak mandinya 2 kula kan aman. Ya, kalau kurang dari 2 kula, ya pakai gayung atau langsung dari keran, bagus. Yang penting jaga, kalau misalnya air itu kurang dari 2 kula, jaga jangan sampai ada najis jatuh. Bahkan kita wudhu dengan, ini bukan dot loh ya, ini hand sanitizer. Mana tadi airnya? Diminum dah. Nah, dengan air gelas ini bisa. Ada caranya kita berwudhu dengan air 1 aqua gini. Nabi itu kalau wudhu enggak duar, segini ini cukup. Betul Pak Herman? Ya, harus pelatihan. Nah, nanti akan dilatih sama Pak Herman. Ya. Bab wudhu nanti berikutnya ya. Ini kan masih bab air. Nanti ada bab wudhu. Oke, itu. Jelas Pak Kiram? Nanya dikit. Enggak, ini mumpung saya tak nanya dikit ya. Ustaz tadi kan dijelaskan bahwa air itu kalau sudah berubah warna dan berubah rasa, itu sudah tidak masuk kategori air suci yang mensucikan, ya. Nah, perubahan itu lebih karena campur tangan manusia, atau kalau ini air yang dari alam yang ada rasanya dan warnanya beda, apakah air ini masuk kategori yang tidak mensucikan? Contohnya begini, di pegunungan ada aliran air yang di situ ada belerangnya, itu rasanya berubah, warnanya berubah, tapi ini tanpa campur tangan manusia, ya artinya itu alami. Yang seperti itu memang tetap suci mensucikan atau seperti apa? Maturun. Air laut rasanya apa Pak Herman? Asin. Boleh nggak dipakai wudhu? Ya selama gak ada sampah yang banyak ya. Ada tak sampah bisa merubah air laut itu? Kenjeran nih. Atau asinnya itu karena ulah manusia? Kenapa air laut asin? Karena supaya bumi gak gampang busuk. Apa hubungannya? Gak tahu. Karena ikannya keringatan dikejar nelayan. Asin. Gak tahu. Ya sama kayak laut asin kan? Kayak sungai warnanya kuning ada kan? Ada. Nah, tapi kan alami. Alami. Coba air yang rasa yang nyampur karena di situ mengandung belerang, kita ambil. Tanyakan kepada orang, ini apa? Apakah orang itu menjawab air belerang? Apa ngomong gitu? Enggak kan? Pasti jawab air. Selama jawabannya air bisa dipakai. Atau air PDAM biasanya bau apa? Kaporit. Coba ambil. Ini air apa? Apakah ada orang ngomong itu air kaporit? Kalau ada orang ngomong seperti itu nggak bisa dipakai. Tapi selama jawabannya itu air, bisa dipakai. Jadi air PDAM yang baunya kaporit, ya padahal itu ulah manusia lah, bisa dipakai berwudu. Jelas? Jelas Pak Herman? Ya. Enggak. Apa? Jelas. Terpaksa kayaknya ya. Bahkan itu disebutkan dalam hadis, ada sahabat sedang berlayar, ternyata sisa minumannya itu sedikit. Ya, kalau ini saya pakai berwudu, nanti saya bisa kehausan. Apakah boleh ya Rasulullah saya pakai air laut yang rasanya asin? Bahkan kalau dari jauh warnanya jadi apa? Biru. Hijau apa biru? Ya, biru. Biru. Apakah boleh? Rasulullah mengatakan air laut itu suci dan mensucikan. Bahkan bangkainya halal dimakan. Enggak usah disembelih. Ada ikan mati, saya disembelih. Enggak usah. Bangkainya itu langsung digoreng enggak apa-apa. Lele, enggak perlu disembelih Pak Freddy.
nyembelih lele. Apalagi kepiting gak ada leher. Kepiting, nggak ada lehernya. Kok nyembelih ya apa? Gak usah dipaksa kalau nggak ada lehernya. Jelas ya? Ya, jelas. Wes. Kemarin sudah saya sampaikan, semua bangkai di laut halal dimakan kecuali satu bangkai apa? Kapal selam. Gak boleh itu. Bisa membahayakan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo. Siapa? Ini dulu. Oke, dibaca mic-nya. Pak Suladi biar jelas. Ada pertanyaan di Facebook sedikit provokasi juga semoga gimana tanggapan Ustaz tentang cara wudhu Sandiaga Uno yang tepat viral? Gimana cara wudhunya Sandiaga Uno? Ada yang lihat? Ada yang lihat? Ya, bukan hanya Sandiaga Uno, wudhunya Pak Herman, wudhunya Pak Bobi, semuanya. Kalau misalnya nggak sesuai ketentuan ya tetap salah. Tapi kalau sesuai ketentuan ya benar. Intinya gimana? Ketika berwudhu, ketika kita mau sholat, di Al-Quran kan disebutkan idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wajah itu dibasuh. Wajah dibasuh itu seperti apa? Wajah dibasuh itu harus airnya mengalir. Ser. Jelas? Air itu harus mengalir. Ser. Gak boleh kita usap. Gak bisa. Karena di situ disebutkan faghsilu wujuhakum. Basuh wajahnya. Jadi harus ada air. Baik airnya itu di tangan, keran, airnya ditadai, diginikan. Yang penting harus ada air yang dijalankan di wajah. Beda dengan wamsahu biru usikum. Kalau kepala usap. Kalau kepala kita basahi, diginikan, sudah oke. Tapi kalau wajah kita celup tangan terus digini-gini kan, gini kan, tidak sah. Ya, karena harus mengalirkan. Yang mengalirkan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan dua. Terus wa arjulakum, kaki, itu harus dialirkan airnya itu. Saya nggak mau ngoreksi Sandiaga Uno atau siapa dan lain sebagainya. Pokoknya kalau nggak sama seperti yang saya sampaikan, salah siapapun. Saya misalkan langsung nyelup gini, nggak bisa. Pokoknya nyelup terus diusap, beda ya. Kalau membasuh tidak boleh diusap, tapi kalau diusap boleh dibasuh. Kepala itu diusap aturannya, usap. Tapi kalau dibasuh langsung diguyur terus boleh. Tapi kalau yang dibasuh kepala, wajah itu dibasuh, tangan dibasuh, harus ngalir airnya. Terus kita usap, ambil air, gini kan, tidak boleh. Bisa dipahami? Ya kira-kira ya bisa jawab lah. Dilihat wudhunya seperti apa, sama dengan penjelasan saya atau enggak. Kalau sama ya enggak. Tetapi kalau misalkan ngambil air, meskipun airnya itu satu bak, gak nyampe 2 kula, terus ngambil air, ada airnya tetap di sini. Yang penting ketika ngambil air itu niat tangannya itu sebagai gayung. Nah, yang biasa mudah menyalahkan orang itu. Kalau saya lihat dulu sempat sepintas ngambil air, ayo, di sini ada airnya. Ya dilihat kalau dia punya niat, ikhtiraf namanya. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, dia meniatkan tangannya itu sebagai gayung. Enggak mustakmal air ini meskipun sedikit, karena niatnya sebagai gayung. Itu boleh. Bisa difahami? Nanti lebih jelasnya di bab wudu. Ya, namanya Soleh Sofi, bukan Pak Soleh ya. Kalau Pak Soleh baik. Kalau ini nyoba memprovokasi. Oke. Ada yang mau tanya lainnya? Pak Iwan dulu ya, silakan. Ada percikan air karena wudhunya berdekatan dengan seseorang, airnya nyiprat ke sebelahnya. Ntar air cipratan dari sebelahnya itu suci apa enggak? Suci tidak mensucikan. Tidak mensucikan itu maksudnya nggak boleh dipakai wudhu.
Tapi seandainya kena badan tetap suci. Ada yang wudhu sampai jos. Cipratannya kan suci sebenarnya. Nyentuh ke baju kita, nyentuh ke kepala kita, wajah kita tetap suci. Yang penting kan kita wudhunya dengan air kita sendiri. Yang nggak boleh kalau kita nunggu cipratannya orang, jos. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Itu air mustakmal itu, sing nyiprat. Jelas? Oke, berikutnya. Tadi Pak Suradi, mic digeser. Mas Miftah siap mic-nya, ambil dulu biar jelas. Di belakang mic satu lagi, ya. Ini semuanya kita dijaga itu ada warna dan ada buahnya kita airnya kan yang berdasarkan alam airnya kita minum kita kayak Air kelapa itu termasuk air yang tidak bisa dipakai berwudu. Air kelapa itu air suci tapi tidak mensucikan. Dipakai minum kita tayamum. Nah, ya nggak bisa wudhu dengan air kelapa. Nanti ada lagi wudhu dengan air jeruk. Perasaan jeruk lah. Wes muncul kayak gitu pasti muncul air semangka atau jus apokat. Wes nyampe ke situ nanti. Ya, air kelapa air suci cuma tidak mensucikan. Oke, jelas? Oke, Mas Miftah lanjut. Terkait air sumur yang akan tiba-tiba menjadi kalau kita tetap tiba-tiba bakar sama yang air sumur terkena bangkai itu sisanya itu lantas ini najis atau seperti apa? Kalau memang najis cara mensucikannya seperti apa ya? Air sumur tiba-tiba bau tanpa penyebab, ya dilihat penyebabnya dulu. Kalau memang penyebabnya ya karena tanahnya, nggak masalah. Tapi kalau berubahnya itu karena bangkai, nah itu najis. Ya, bagaimana cara menyucikannya? Dikuras, dibuang bangkainya, dikuras. Ya, gimana caranya nguras? Bayar katanya Pak Herman. Ya apa caranya? Ya tanya ke tukang sumur. Ya itu sudah bukan makomnya saya kalau masalah kuras menguras. Intinya saya jawab kuras kalau misalnya sudah berubah. Bahkan kalau air laut berubah warna, rasa dan bau karena najis, kuras air laut itu gimana caranya? Masalahnya nggak mungkin kalau kayak gitu. Jelas? Mau nggak pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain? Sudah cukup atau sudah ini? Ya, monggo. Oh ini, yang dulu sana sama? Siapa? Dengan Pak siapa? Son. Oh Pak Son, Pak Son Haji. Iya. Mau tanya air hangat itu buat mandi besar boleh? Air hangat boleh. Air hangat dan air apa namanya? Air hangat boleh dipakai wudhu dan juga boleh dipakai mandi wajib. Iya. Karena air hangat itu bukan air musammas, beda. Dan itu sudah ada penjelasannya dari ulama bahwa air yang dipanaskan dengan api, nah ya itu adalah termasuk air yang tetap bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi di musim dingin itu boleh. Ya. Kecuali memang dia itu berbahaya, bisa menyebabkan bahaya kalau dia pakai air hangat, kecuali ini ya, baru tidak boleh. Kalau misalkan tidak ada bahaya, tidak masalah. Monggo pertanyaan berikutnya. Pak Kirom, jadi tanya. Jadi kan mensucikan satu wudhu. Kalau waktu itu kita di tong itu bisa pakai wudhu. Di tong, ditampung. Ya. Air hujan itu termasuk air suci mensucikan. Ya, termasuk di antara air mutlak. Air mutlak itu ada 7. Air suci mensucikan itu ada 7. 1, air hujan. 2, air yang atas langit dulu, air hujan, air embun, salju. Yang sekarang yang di darat, laut,
sumur, sungai, mata air. 7. Air hujan meskipun itu langsung dari langit langsung, itu boleh suci. Kalau melewati rumah, ya genteng, kalau kita nggak tahu, kalau kita jelas-jelas tahu kalau di genteng itu ada najis. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu dan yang turun memang wes bersih seperti air biasanya, boleh meskipun lewat genteng. Atau ditampung di sebuah tong misalnya, boleh untuk dipakai wudhu. Ya, jangan jadi orang yang was-was. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang lewat saat musim hujan, saya tanya, percikan air yang dari tanah itu, air hujan dari tanah suci apa najis? Suci. Tanah itu suci apa enggak? Air itu suci apa enggak? Suci ketemu suci apa enggak? Bahkan air, misalkan ada genangan air, kita naik sepeda motor, terusnya ada kena ke baju kita. Kalau kita nggak melihat di situ ada najis, misalnya ada tainya sapi, misalnya ada jelas-jelas kelihatan gitu, baru najis. Tapi kalau kita nggak ngelihat, ya sudah, kita harus husnudon. Itu pokoknya air sama tanah kena saya suci, nggak perlu dicari. Ini ada tainya, nggak perlu ditarik, nggak usah, nggak perlu. Ya, stres. Kita juga pengen ngetahui najis, nggak perlu katanya Ustadz kalau najis harus tahu bau, rasa dan warnanya. Wes jelas-jelas telek, dilihat. Dilihat warnanya kayaknya telek. Nggak percaya. Katanya Ustadz harus 3, kayak dicium sampai dekat hidungnya. Baunya ya telek. Kurang 1, rasa dioles. Fik ini. Fik in najis. Angel kalau kayak gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau lanjut? Atau sudah selesai? Jam 9 tepat lebih 5. Ada pertanyaan? Pak Didut? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Pak Sony? Cukup. Pak Firman? Ndi Pak Firman? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Sudah ya, cukup ya. Tak lanjutkan baca sedikit ya, biar jelas. Cepat kalau ini. Paling ya 10 menit. Ini bab berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faslun, sebuah pasal. Wal istinja'u wajibun. Istinja itu artinya bersuci. Wajibun, wajib, min kulli kharijin, wajib dari setiap yang keluar, mulawwisin, yang mengotori, minas sabilaini, dari 2 jalan, jalan depan atau jalan belakang. Jadi kalau ada kotoran yang keluar dari jalan depan, BAK, keluar dari jalan belakang, BAB, maka itu hukumnya bukan sunnah, wajib dibersihkan. Dengan apa kita membersihkan? Bima'in, dengan air. Au salasi ahjarin, atau 3 batu. Sekarang pertanyaan, kalau misalkan saya habis BAK atau BAB, sedangkan air banyak, saya pilih batu langsung, boleh pada? Boleh pada? Boleh pada? Saya pilih batu, padahal air banyak. Jadi kalau dalam istinja ini beda dengan tayamum. Kalau tayamum gak ada air, baru tanah yang berdebu. Tapi kalau istinja meskipun ada air, boleh kita milih yang lain. Tapi kalau ditanya afdolnya cara istinja itu adalah pakai batu sama air gabung. Tingkatan pertama, pakai batu dulu, baru diairi. Bukan diirigasi ya, diirigasi tumbuh tanaman nanti. Maksudnya dikasih air, diairi. Yang kedua, itu cara pertama, air plus batu. Cara kedua adalah air. Cara ketiga baru dengan batu dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini tidak harus berupa batu. Yang penting memenuhi syarat-syarat seperti batu yang disebutkan nanti di sini. Jadi tidak harus pilihan ya. Saya misalkan BAB atau BAK sekarang, langsung saya ngambil batu.
Gak apa-apa. Cuma kurang afdol. Yang afdol tetap pakai air. Au ma yaqumu maqamahuma, atau yang bisa menggantikan kedudukan keduanya, yang bisa menggantikan kedudukan air dan batu. Min kulli jamidin, dari setiap yang keras. Nah, ini yang bisa menggantikan selain batu. Pokoknya kalau benda itu keras, tahirin, suci, qaliin, bisa menghilangkan najis, ghairi mat'umin, tidak bisa dimakan, wala muhtaramin, dan tidak terhormat. Jadi syaratnya ini, jamidin, keras. Kalau empuk-empuk, misalkan ingus, gak bisa. Ingus gini gak bisa. Tahirin, keras. Kok tahirin keras sih? Apa? Suci. Qaliin, bisa menghilangkan najis. Kalau nggak bisa, misalkan licin pakai beling, ya malah sobek, bukan bersih, sobek. Atau ghairi mat'umin, tidak bisa dimakan. Atau karena kaya pakai pizza. Nggak boleh pakai makanan. Pakai silet. Apalagi pakai silet, tambah lebar sobeknya. Ya, nggak boleh pakai makanan, pakai roti, nggak boleh. Mentang-mentang kaya. Dan tidak terhormat. Tidak terhormat, ini penting. Mentang-mentang kaya pakai uang 100 ribuan. Gak boleh. Tisu, nah itu kan memenuhi. Keras, suci, bisa menghilangkan najis. Betul kan? Tisu bisa kan? Terus bukan makanan dan tidak terhormat. Wala mubtalin, dan tidak basah. Jadi kalau kita mau pakai tisu, jangan milih tisu basah, tapi tisu yang kering. Atau pakai akik, Pak Salman akiknya banyak, pakai akik ini. Gak boleh, akik itu terhormat lah. Terus habis itu dikasih ke Pak Herman, angel. Akhirnya kena corona Pak Herman. Pakai akik, pakai beling, atau pojokannya meja, nggak ada orang, digesek ke pojokan meja, nggak boleh. Ojo ngawur, meskipun bisa menghilangkan itu. Itu namanya jorok. Kayak nggak ada alat yang lain. Ada gawangnya Pak Suladi. Pakai gawang loh, pas nggak ada orang nanti nggak apa-apa. Lebih aman. Nah, tapi ada syaratnya. Surutul istinja'i bil ahjari khamsatun. Syarat bersuci dengan batu dan kawan-kawan atau tisu juga itu ada 5. Alla yakunal khariju jaffan, tidak ada yang keluar itu kering. Jadi kalau kita sudah BAB, habis BAB masak 1 jam kering, nah itu nggak boleh sudah pakai batu, terus nggak bisa itu di kering. Paham maksudnya? Jadi habis keluar langsung dibersihkan. Kok usah nunggu senam pagi, panjalan sepeda, gowes, nggak boleh, langsung. Apalagi rekreasi. Jadi kalau sudah kering itu nggak boleh. Ya, tidak boleh yang keluar itu kering. Jadi baru keluar langsung bersihkan. Wala yantaqilah min maudhihi, dan tidak pindah dari tempatnya. Jadi pindah ke paha misalnya. Terus ngalir kemana? Lagi mencret misalnya, dras kemana-mana. Itu nggak bisa, sudah harus pakai air itu. Ya. Wala yujawiza safhataihi, dan tidak melewati paha. Nggak nyampe paha. Awil hasyafah, dan juga tidak melewati kemaluan. Kalau kemaluan laki-laki, gak usah dibayangkan ibu-ibu, gak usah dipraktekkan. Itu cukup di depannya, gak boleh nyampe ke batang-batang, apalagi ke akar-akarnya. Paham? Ujungnya tok itu. Coba Pak Herman berdiri. Gak perlu lah, gak minat kok saya. Wes. Wala yatra'a alaihi ajnabiyun, dan tidak mencampuri atasnya najis yang lain. Habis BAB kita pipis, nah pipisnya nyampur ke bekasnya BAB, itu sudah tidak bisa, harus pakai air. Ma'iun, yang cair. Nah ya tadi itu. Wa antakunal ahjar tahiratan, dan hendaknya batu yang dipakai itu suci. Ghairu mablulatin, tidak basah, pakai batu yang kering. Wala malsa'ah, dan tidak licin. Akik itu licin pada batu akik atau batu gioh. Apa itu?
Fa in fuqida syartun minha ta'ayyanal ma'u. Jika hilang satu syarat dari 5 itu, maka nggak bisa pakai itu lagi, tapi pakai air. Wa yusannu ayyakula inda dukhulihi, dan disunnahkan ketika masuk. Wa yusannu ayyakula inda dukhulil khala, apabila kita masuk ke dalam kamar mandi disunnahkan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan. Wa yuqaddima rijlahul yusra, dan disunnahkan untuk mendahulukan kaki yang kiri. Wa ayyakula inda khurujihi, dan disunnahkan ketika kita keluar untuk mengucapkan ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil ada wa 'afani. Wa yuqaddima rijlahul yumna, ketika keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan. Fil khuruj, kaki kanan yang keluar. Coba masuk kamar mandi, doanya 1 2 3. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan sampai salah. Mau masuk Allahumma barik lana. Mau makan apa itu? Kayak mau makan aja. Ada teman saya disuruh doa saat pertemuan, doa makan. Bagus doanya emang. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Tapi wis bingung gitu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wis hilang gitu, tiba macet karena enggak terbiasa di depan umum. Langsung Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya ngerti opo iki maksudnya. Memang artinya bagus. Berkahi kami ya Allah minal khubuthi wal khaba'ith, apa? Lindungi kami dari setan laki-laki dan setan perempuan. Memang bagus, tapi kan doa toilet sama doa makan. Nah, kita ketika masuk ke dalam kamar mandi jangan baca doa makan. Emangnya mau makan apa kan? Ya masuk ke dalam Allahumma barik lana, apalagi Allahumma laka sumtu. Bukan puasa kok di situ. Coba ketika keluar dari kamar mandi doanya ghufranaka. Itu singkatnya. Kalau nggak hafal yang panjang, ghufranaka. Tak hafal ini. Kalau hafal, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil ada wa 'afani. Wa yahrumu 'ala qadil hajah, dan diharamkan bagi orang yang membuang hajat istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Wastidbaruha, dan membelakangi kiblat. Haram. Fi ghairi mu'addin lahu, di tempat yang tidak disediakan, bukan di toilet. Kalau misalkan kita BAB atau BAK di tempat yang terbuka, bukan toilet, jelas di lapangan. Nah, itu haram hukumnya. Kalau di toilet nggak apa-apa, boleh. Jelas. Kenapa? Karena sudah ditutup. Di lapangan misalkan, itu jangan sampai menghadap ke arah kiblat atau membelakangi. Haram hukumnya. Apalagi sambil digoyak kanan kiri biasanya. Nyari pohon nggak punya salah disemprot. Angel itu. Tapi ya kok subur gitu ya. Wa yusannu ayyastanjiya bil yadil yusra, dan disunnahkan ketika istinja bersuci itu dengan menggunakan tangan yang kiri, dan dipastikan tangan sendiri. Tangannya orang pakai tangan kiri tapi tangannya orang ditarik. Ayo bersihkan, kalanya tangan kiri, tangan sendiri. Wa ayyakula ba'dal faraghi, dan mengucapkan ketika selesai darinya Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ketika sudah buang, sudah istinja, maka dianjurkan berdoa Allahumma ya Allah tahhir qalbi, bersihkan hatiku minan nifaq, dari munafik, wa hassin farji, jagalah farjiku minal fawahish, dari pekerjaan yang kotor. Doa-doanya. Faslun wa furudul wudu'i sittatun wallahu a'lam bissawab. Untuk berikutnya nanti bab wudu bisa ditanyakan. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Setelah 5 menit ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Istinja. Ada waktu 5 menit terkait istinja. Kalau tidak ada,
ada kita selawatan. Ya, kalau nggak ada ini aja satu. Ustadz tadi kan istinja pakai batu ya. Batu itu kan pikiran saya itu kan besarnya satu kepalan ya. Artinya kalau batu satu kepalan dicarinya nggak ada, diganti kerikil yang penting satu genggam itu apakah memungkinkan? Yang penting persyaratannya menjadi sama, artinya kering, keras dan tidak licin ya. Batu yang satu karena tidak ada sulit dicari, diganti kerikil, yang penting jumlahnya satu genggam ya. Matur nuwun. Jadi batu yang dipakai itu 3 batu dan ada ujungnya. Batu kan ada yang bulat. Kalau bulat mau dimasukkan ke itunya Pak Herman bisa enggak? Kalau yang belakang Pak bisa kan? Kalau misalnya yang bulat ada kan batu bulat enggak bisa dimasukkan. Jadi yang moncong, punya moncong, bukan moncong putih. Kita nggak ngomong masalah partai. Yang ada ujungnya. Ambil 3 batu. Satu contohnya HP, kan ada ujungnya kan? Coba bisa enggak? Nanti untiknya bisa. Paham sama? Atau semangka itu. Coba ambil satu semangka. Kan ada ujungnya. Nah, ini kan ada ujungnya. Ya, tapi bukan pakai semangka loh ya. Pakai batu yang ada ujungnya seperti ini. Satu, ambil lagi batu. Kalau misalkan nggak ada batu 3, batu yang punya ujung 3 atau lebih. 1, 2, 3, habis itu dimakan. Jangan, itu tidak boleh dicontoh kalau seperti itu. Ya, nggak boleh. Dibuang habis itu, jangan disimpan atau diabadikan. Nggak akan berkah. Ya. Batunya minimal 3 Ustaz ya. Minimal 3. Jadi kalau kita sudah membersihkan sekali sudah bersih, tidak boleh, tetap harus diganjilkan jadi 3. Itu minimal. Kalau 4 kali masih belum bersih, 4 kali belum bersih ya 5 kali. 5 kali belum bersih, 6 kali baru bersih, diganjilkan. Pokoknya jadi ganjil. Paham? Disunnahkan jadi ganjil. Kalau kreweng pecahnya genteng itu kan juga Bisa. bagus. Boleh ya? Bisa. Ya, asal bukan keramik ya. Bisa, yang penting berujung 3 dan ya enggak, Nggak melukai ya. ya enggak melukai. Oh, melukai meskipun genteng tapi tajam atau obeng. Susah itu. Wes, ada pertanyaan? Ya, Mas Miftah. Jalanan kemana maksudnya? Solusinya gimana? Dalam perjalanan nggak ada air, ya solusinya satu, pakai pampers. Baru nanti nyampe buka pampersnya ke. Maksudnya kalau perjalanan kamar mandi ya pakai batu atau air. Yang kedua nggak ada air kan? Ya sudah, yang penting ya jangan sampai mencret lah, ditahan ya. Kalau mencret ya terpaksa, ya sementara dibersihkan pakai batu, tapi tetap dalam keadaan najis karena sudah menyebar ke pipi-pipinya pantat misalnya, ya menyebar ke ini. Yang penting bersihkan dulu aja, dikeringkan, tapi itu posisi najis. Baru nanti pakai air, ya.